Selamat pagi anak-anak sekalian semuanya. Yang saya perkenalkan, nama saya Bapak Panyusunan. Di sini saya mengajar guru jurusan PKRU kelas 10 yang dimana pada hari ini kita bertemu dan kita saling mengenal. Saya belum bisa berkenal sama anak-anak sekalian karena sekarang masa Covid, jadi saya kenalkan diri, nama Panyusunan. Besok kita di kelas di SMK Muga kita akan ketemu dan kenalan. Dan saya mengajar di sini ngajar PDO dan gambar teknik untuk kelas 10. Nah, pada saat pagi ini kita akan memulai dengan pelajaran gambar teknik, yang mana di sini kompetensinya sangat diperlukan karena nanti di kelas 2 anak-anak sekalian akan membaca gambar struktur daripada kendaraan, baik itu elektrik, gambar elektrik untuk kelistrikannya, gambar mesin yang mana akan diperbaiki, dan gambar yang lainnya. Makanya itu saya harapkan anak-anak untuk memahami gambar teknik dulu. Mari kita lanjutkan ke 2. Kompetensi dasar di sini ada kompetensi-kompetensi yang mana kompetensi tersebut saling berkaitan antara 1 dan 2. Nah, berkaitan tadi contohnya yang di 3.1 ini. 3.1 ini yaitu memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik berdasarkan fungsi dan cara penggunaannya. Dan di situ juga akan dilanjutin dengan 4.1 yang menggunakan peralatan dan kelengkapan gambar teknik sesuai fungsi dan prosedurnya. Nah, nanti dilanjutkan dengan yang selanjutnya, yang mana kita harus mengetahui pada selanjutnya 3.2. 3.2 tadi ini adalah untuk membedakan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Yang di situ dilanjutkan dengan 4.2, kompetensi dasarnya adalah menyajikan garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garis. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan ke pelajaran yang berikutnya juga, yang mana di situ akan posisinya pada 3.3, yang mana 3.3 tadi mengklasifikasikan huruf angka dan etiket gambar teknik sesuai prosedur dan aturan penerapan. Nah, dilanjutin dengan merancang huruf angka etiket gambar teknik sesuai prosedur dan aturan penerapan. Nah, setelah itu kita akan beralih ke selanjutnya, yaitu ke 3.4, kompetensi dasarnya mengelompokkan gambar-gambar konstruksi geometri berdasarkan untuk konstruksi sesuai prosedur. Seperti pada 4 juga, 4.4 menyajikan gambar konstruksi geometri berdasarkan bentuk dan konstruksi sesuai prosedur juga. Sama, yang mana kita harus pahami semua ini. Mari kita selanjutnya ke tujuan pembelajaran. Pembelajaran di sini adalah untuk siswa dapat menggambar dan membaca gambar. Nah, anak-anakku sekalian bisa membacanya. Selanjutnya ini sekarang mengapa peserta belajar menggambar, tujuan menggambar, semuanya ada di sini. Itu macam-macam alat gambar, meja gambar, jangka, pensil, mister gambar, penghapus, kertas gambar. Alat-alat gambar. Mistar segitiga. Satuan pasangan mistar segitiga terdiri ya. Nah, mistar segitiga digunakan untuk membuat garis tegak, lurus, dan garis selanjutnya. Nah, ini gambarnya, gambar mistarnya yang mana anak-anak sudah memahaminya. Ini segitiga. Nah. Alat gambar teknik. Nah, ini selanjutnya meja gambar. Peralatan yang bisa dipakai dalam menggambar teknik, tujuannya untuk memudahkan dalam melaksanakan gambar. Nah, alat meja, ini meja gambar. Nih, seperti yang adik-adik baca ini. Alat gambar teknik mistar T. Digunakan untuk menentukan mistar segitiga dan menarik garis penarikan.
Alat gambar teknik masih sama Mister skala. Pada Mister skala telah dicantumkan ukuran sebenarnya pada skala tertentu. Ini gambar Misternya. Alat gambar teknik. Jangka besar, jangka Aurelian, jangka Pegas, jangka bagi. Ya, kita ulangi lagi. Alat gambar jangka besar digunakan untuk membuat lingkaran sampai dengan 200 mm. Nih bentuknya. Ya. Alat gambar teknik jangka Orion. Jangka Orion dapat digunakan untuk membuat lingkaran kecil dengan baik, besar, kecil lingkarannya. Style sesuai dengan penyetelan. Nah, ini gambarnya. Alat gambar teknik jangka Pegas. Jangka sama dengan fungsinya. Ya, ini alat gambar teknik yaitu seperti jangka bagi. Jangka bagi digunakan untuk membagi garis dalam jumlah yang dikehendaki. Ini contoh gambarnya. Nah. Ya, di sini penghapus karet. Judulnya adalah gambar penghapus karet. Penghapus karet di sini digunakan untuk menghapus bekas goresan pensil yang digunakan atas kesalahan menggaris atau kelebihan menggaris. Nah, setelah penghapus karet yang tadi digunakan, penghapus karet harus yang bagus, bukan asal penghapus saja. Penghapus karet Staedtler, terus yang untuk berguna yang sangat bagus Staedtler. Jadi anak-anak gunakanlah penghapus karet yang putih, jangan yang hitam. Tolong diperhatikan kata-kata tulisan di sini dibaca. Nah, pensil. Nah, di sini pensil yang ini kita gunakan adalah sering digunakan ada pensil 2B, yang pensil untuk garis halus, B dan sebagainya. Nanti sesuai dengan ada yang huruf H untuk halus dan titik. Jadi anak-anak harus mengertikan pensil bukan sembarangan pensil. Jadi bisa digunakan dengan baik dan benar. Pensil yang sesuai, jangan asal pensil. Kemudian alat gambar teknik rapido. Rapido biasanya kita gunakan seperti gambar ini. Nah, ini rapido. Jenisnya rapido ini. Yang menggambar manual harus dapat digunakan rapido, gambar teknik. Ini alat gambar teknik mal, yang mana digunakan untuk menulis angka pada saat gambar etiket atau kerja supaya rapi dan bagus. Ini gambarnya. Nah, itu yang dilanjutkan. Gambar teknik ya, seperti gambar ini tadi, lihat dulu malnya. Kertas gambar tadi biasanya digunakan kertas gambar yang sesuai standar dengan kertas gambar agar tidak terjadi kerusakan. Nah, ada A1, A2, A3, A4, A5.
Ya, A5 yang sering A4 yang sering kita gunakan dan A5. A1 dan A2, A3 jarang kita gunakan karena kita hanya menggambar sebagian sketsa saja. Ini ukuran kertas gambar, yang mana ukuran kertas gambarnya sudah sesuai dengan ketentuan A0, A1, A2, A3, dan A4. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku kalian diperhatikan gambar-gambar ini, dipelajarin. Kemudian nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang kedua, di mana pertemuan kedua nanti kita membahas tentang cara menggambar, cara menggunakan mistar, garis halus, kasar dan halus, garis putus-putus, garis titik putus, dan sebagainya. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Ya, terima kasih anak sekalian. Ya, terima kasih. Sampai ketemu. Mari jaga kesehatan. Jangan sering berkumpul. Terima kasih. Selamat bertemu kembali.